Selamat pagi anak-anak, kembali lagi hari ini kita belajar IPA. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, terlebih dahulu kita akan membahas soal-soal yang anak kerjakan pada 27 Juli 2020 yang lalu. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Kelompok yang termasuk besaran turunan adalah, jawabannya luas, volume, dan massa jenis. C. Nomor 2. Syarat satuan dalam satuan internasional antara lain nilainya tetap dan mudah ditiru. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi luas dan volume. Selanjutnya nomor 4. Di bawah ini yang merupakan satuan baku kecuali. Jawabannya pasir. D. Nomor 5. Hasil pengukuran panjang meja adalah 150 cm. Besaran pada pengukuran tersebut adalah, jawabannya adalah panjang, karena panjang itu termasuk besaran pokok. Kecepatan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. C. Soal selanjutnya nomor 7. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding suatu besaran disebut satuan. B. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah kecepatan termasuk besaran turunan, massa besaran pokok, massa jenis termasuk besaran turunan, kuat arus besaran pokok, panjang besaran pokok, suhu besaran pokok. Jadi jawabannya adalah B. Volume sebuah batu adalah 450 cm kubik. Yang merupakan satuan dari pernyataan tersebut adalah, jawabannya cm kubik. Satuannya itu adalah cm kubik. Maka jawabannya adalah D. Nomor 10. Satuan berikut yang bukan termasuk satuan baku adalah jengkal. Jengkal termasuk satuan tak baku. C. Pasangan besaran dan satuan berdasarkan SI, sistem internasional berikut yang benar adalah berdasarkan SI. Jawabannya adalah panjang dan meter. C. Kegiatan berikut yang menggunakan satuan baku. Ini pasangan ya, pasangan besaran dengan satuannya. Panjang meja dan jengkal itu satuan tak baku, volume benda dan gelas satuan tak baku, tombak satuan tak baku, waktu dan stopwatch itu adalah satuan baku. Jadi jawabannya D. Standar satuan dari suatu besaran sebaiknya tidak dapat berubah dan mudah ditiru. A. Berikut ini yang merupakan pasangan besaran pokok dan satuannya yang sesuai. Besaran pokok berarti arus listrik ampere. 15. Satuan untuk besaran panjang, luas, dan volume menurut sistem internasional adalah, ingat kalau panjang itu meter, kalau luas meter persegi atau meter kuadrat, dan volume meter kubik atau meter pangkat 3. Jadi jawabannya adalah B. Berikut ini yang termasuk satuan baku adalah
Jawabannya ons. B. Berikut ini yang merupakan anggota dari kelompok besaran turunan, yang termasuk besaran turunan berarti volume, massa jenis, dan luas. Jawabannya A. Perhatikan besaran berikut. Yang termasuk besaran pokok adalah, yang termasuk besaran pokok itu 1 panjang, 5 waktu, 7 jumlah zat. Jadi jawabannya adalah B. Dalam SI, satuan suhu adalah Kelvin yang disingkat K. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 20. Rusuk sebuah kotak berbentuk kubus adalah 5 cm. Jika dinyatakan dalam SI, maka volume kubus tersebut adalah, anak-anak ingat, volume kubus itu rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, dan satuannya dalam SI adalah meter. Maka 5 kali 5 kali 5 cm itu sama dengan 125 cm kubik. Kalau kita ubah ke meter, ini jadi pangkat dibagi dengan 1.000.000. Atau cara mengerjakannya, 5 cm itu kita ubah terlebih dahulu ke meter. Sentimeter ke meter dibagi 100, maka 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Sehingga volume kubus menjadi rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Jawabannya adalah 0,000125 meter kubik. Jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk ke pengukuran besaran turunan. Yang pertama itu luas. Luas termasuk besaran turunan. Untuk mengatur benda yang luasnya teratur, ini untuk menghitung ya. Untuk menghitung benda yang luasnya teratur, dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dan lebarnya. Maka luasnya sama dengan panjang kali lebar. Itu kalau luasnya teratur. Bagaimana kalau luas benda tidak teratur seperti daun? Oke, maka ini caranya. Sediakan kertas berpetak atau kotak-kotak. Bisa dia yang ukuran milimeter, 1 kali 1 milimeter, atau 1 kali 1 sentimeter. Letakkan daun yang ingin diukur di atas kertas tersebut. Buat jiplakan daun. Nah, jika kotak tersebut penuh, maka dihitung 1. Jika tidak penuh, maka dihitung setengah. Luas daun adalah jumlah seluruh kotak. Maka di sini kita perhatikan, kalau yang dia angka berarti dia kotaknya penuh. Kalau dia huruf berarti kotaknya ada setengah. Anak-anak perhatikan. Berarti di situ ada 15 kotak yang penuh dan 15 kotak yang setengah. Maka luas kotak penuh sama dengan 15 cm kubik. 15 cm pangkat 2. Ini kita anggap kertasnya 1 kali 1 cm sehingga dia dapat 15 cm pangkat 2. Ya. Luas kotak setengah 15 kotak JKLMNO itu dikali setengah, maka dia dapat 7,5 cm pangkat 2. Ingat kenapa cm pangkat 2? Kita anggap kertasnya ini adalah kertas 1 kali 1 cm. Maka luas kotak seluruhnya adalah 15 tambah 7,5 sama dengan 22,5 cm pangkat 2. Sekarang menghitung volume benda padat. Mengukur benda yang volumenya teratur adalah dengan menggunakan rumus volume benda tersebut, sama tadi dengan luas. Misalnya balok. Kalau kita ingin mengetahui volume balok, kita tinggal ukur panjang, lebar, dan tinggi, kemudian mengalihkannya.
seperti volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana kalau volume benda cair, Ibu? Volume zat cair ini kita bisa hitung dengan menggunakan gelas ukur atau bejana sejenis yang dia mempunyai skala ukur. Seperti yang kita lihat di gambar, perhatikan. Isilah gelas ukur dengan air, kemudian baca volumenya. Saat membaca, posisi mata tegak lurus terhadap skala. Nah, itu anak-anak perhatikan, berarti yang terbaca di situ adalah 700 ml. Bagaimana mengukur volume benda padat dengan gelas ukur? Nah, baca volume di gelas ukur A. Gelas ukur A itu ada 50 ml. Di situ belum ada dimasukkan benda apapun, kata misalnya batu. Kita masukkan batu, itu belum kita masukkan batu. Kemudian setelah dimasukkan batu, baca volume di gelas ukur B. Jadi kita isi 2 gelas ukur, satu kita biarkan seperti semula, satu lagi kita isi dengan batu. Lalu kita lihat jadi berapa di gelas ukur 2, gelas ukur B. Kita lihat di situ di gelas ukur B skalanya naik jadi 80 mili setelah dimasukkan batu, tapi sebelumnya itu adalah 50 mili. Nah, selisih kedua volume berarti 80 dikurang 50. Volume batunya adalah V2 dikurang V1. Jadi 80 dikurang 50 sama dengan 30 mili. Itulah volume batu, atau kalau ada benda padat lain itu bisa diganti. Mengukur volume benda padat dengan gelas berpancuran. Ini gelas berpancuran. Jadi kita sediakan juga gelas ukur dan katakanlah ini batu. Katakanlah zat cairnya ini adalah air. Isi gelas berpancuran dengan air, tunggu sampai air tersebut berhenti mengalir. Jadi dia tepat di kerannya itu ya. Letakkan gelas ukur di bawah gelas berpancuran. Masukkan benda padat ke dalam gelas berpancuran. Baca volume air yang tumpah ke gelas ukur volume benda padat. Jadi setelah kita masukkan, nanti akan tumpah dari gelas berpancuran ke gelas ukur. Nah, yang tertuang di gelas ukur itu adalah volume batu itu tadi atau benda itu tadi. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Hari ini tidak ada tugas, hanya kamu tinggal melengkapi catatan tentang materi-materi yang penting. Terima kasih, selamat pagi.